Cemburu. Semalaman Daehyun mencoba menghubungi nomor ponsel Suyin, tapi tetap saja tidak aktif. Pagi hari Daehyun melewatkan sarapan bersama Jo Yeon-ho, padahal putranya merengek ingin mereka sarapan bersama. Meski ingin tetap tinggal dengan putranya tapi Daehyun benar-benar merasa khawatir dengan keadaan Suyin. Setelah bersiap-siap ia langsung bergegas menuju Pyeongchangdong. Belum sempat memasuki pintu gerbang vilanya, Daehyun melihat Suyin yang tengah berdiri di pinggir jalan untuk menunggu taksi. Sehingga memilih berbalik arah untuk menghampiri Suyin. Suyin pura-pura tidak melihat mobil Daehyun. Memilih terus berjalan tanpa menolehkan wajahnya sambil melihat jam tangannya. Melihat gadis itu yang tidak berhenti meski sudah beberapa membunyikan klakson, Daehyun memberhentikan mobilnya tepat di depan Suyin berusaha menghalangi langkahnya. Daehyun bergegas turun dan langsung memeluk tubuh Suyin. Semalam sebenarnya berniat untuk pulang ke Pyeongchangdong tapi takut kalau Airi akan mencurigainya. Apalagi saat tengah malam ternyata Jo Yeon-ho terbangun dan mencarinya. Suyin berusaha melepaskan pelukan Daehyun. Meronta dengan sekuat tenaga, tapi Daehyun tidak melepaskannya, saat ini merasa lega karena Suyin dalam keadaan baik-baik saja. Daehyun, lepaskan, teriak Suyin. Tahukah kau, aku sangat mengkhawatirkan dirimu, ujar Daehyun lirih. Suyin terdiam mendengar kata-kata Daehyun, tapi kemudian tersadar dan tidak begitu saja percaya dengannya. Suyin tetap pada pikirannya kalau Daehyun semalam bersenang-senang dengan wanita lain. Ia berusaha mendorong tubuh Daehyun. Ayo kita berangkat bersama. Daehyun perlahan melepaskan pelukannya karena Suyin terus saja mendorongnya. Aku sudah memesan taksi, ujar Suyin datar sembari merapikan pakaiannya. Tak lama kemudian taksi berhenti tepat di belakang mereka. Suyin berbalik untuk menghampiri taksi namun pergelangan tangannya sudah dicekal oleh Daehyun. Suyin, ujar Daehyun lirih. Kau tak lihat taksi itu sudah menungguku, tukas Suyin sambil berusaha melepaskan pergelangan tangannya. Daehyun berjalan mendahului Suyin ke arah taksi, memberikan beberapa lembar uang kemudian menyuruhnya untuk segera pergi. Untuk apa kau menyuruhnya pergi? Teriak Suyin dengan rasa kesal. Sudahlah, ayo masuk. Tukas Daehyun mendorong tubuh Suyin agar masuk ke kursi penumpang. Sepanjang perjalanan Suyin memalingkan wajahnya ke samping. Setiap melihat Daehyun ia merasa emosinya akan meledak. Kenapa nomormu tidak aktif? Daehyun membuka percakapan. Tanyakan saja pada manajer Han. Tukas Suyin sambil memutar bola matanya. Apa maksudmu? Apa hubungannya dengan Han? Tanya Daehyun sambil mengerutkan dahinya. Gara-gara manajer Han mengejutkanku sehingga ponselku terjatuh dari lantai 5, ujar Suyin sembari mendengus. Nanti aku akan membelikanmu ponsel baru, ujar Daehyun. Tidak perlu, aku akan membelinya nanti setelah gajian, tukas Suyin datar. Berikan saja pada kekasihmu yang lain. Sambung Suyin dengan nada menyindir. Aku semalam mengantarkan putraku, dia ingin tidur bersama denganku, ujar Daehyun sembari memandang wajah Suyin. Terserah, aku tidak peduli. Suyin membenarkan posisi duduknya sambil menggigit kuku jari telunjuknya. Aku sungguh tidak melakukan apapun dengan Airi. Semalaman aku tidur di kamar putraku, tukas Daehyun. Tidak ada urusannya denganku. Suyin menoleh memandang Daehyun. Mereka saling menatap untuk beberapa saat. Tidak ada kebohongan di mata Daehyun. Begitu juga dengan Suyin yang menatap Daehyun dengan sorot cemburu. Apa kau cemburu? Tanya Daehyun sambil tersenyum. Cemburu? Aku tidak mungkin cemburu dengan pria buaya seperti dirimu. Ucap Suyin dengan nada berapi-api. Kalau tidak cemburu, tidak perlu berteriak seperti itu, tukas Daehyun sambil mengulum senyum. Suyin terdiam mendengar perkataan Daehyun. Mencoba untuk merenungkannya, ia masih berpikir tidak sama sekali cemburu. Hanya merasa marah karena pria itu selalu berbohong dan memainkan perasaan wanita. Turunkan aku di sini, ujar Suyin. Seperti biasa meminta diturunkan dari mobil di tengah perjalanan untuk berganti naik taksi. Sabtu nanti ayo kita pergi makan, ajak Daehyun sambil perlahan memberhentikan mobilnya. Tidak bisa, aku akan pergi menonton, ujar Suyin sambil melepaskan sabuk pengaman, kemudian seger keluar tanpa menoleh lagi ke arah Daehyun. Derajat, derajat. Suyin masuk lewat pintu gerbang belakang yang memang diperuntukkan untuk para pegawai. Tangannya memainkan tali selempang tas sambil terus melangkahkan kakinya. Entah kenapa jika berada di dekat Daehyun, selalu saja ingin marah dan berpikiran buruk tentangnya. Suyin, tunggu, panggil Jaehua, berjalan dengan cepat ke arah Suyin. Suyin menoleh ke belakang ketika mendengar seseorang memanggilnya. Hai, kau tidak membawa mobil? Tanya Suyin ketika Jaehua sudah berada di sampingnya. Tidak, kakek membawanya pergi, ujar Jaehua dengan terengah-engah. Apa yang kau bawa? Tanya Suyin saat melihat Jaehua menenteng kantong plastik di tangan kanannya. Ah, ini. Nenek menitipkan sesuatu untukmu. Jaehua menyodorkan kantong plastik dengan malu-malu. Apa ini? Suyin mengulurkan tangan kanannya untuk menerima pemberian dari Jaehua. Aku tidak tahu, nenek hanya bilang untuk makanan untukmu, ujar Jaehua sambil mengangkat bahunya. Neneknya memang sudah lama mendukung agar Jaehua dan Suyin untuk berkencan. Menurutnya mereka adalah pasangan yang serasi.
Su Yin membuka sedikit ikatan kantong plastik. Tercium aroma sangat nikmat yang masuk ke dalam indera penciumannya. Sepertinya mengenal bau khas makanan itu. Su Yin penasaran sehingga langsung membuka untuk mengintipnya, ternyata isinya adalah nakji bokem, hidangan yang diolah dengan gurita goreng yang disajikan bersama dengan tumis sayur dan saus pedas. Dengan melihat penampilan dan aromanya Su Yin sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Su Yin kembali teringat saat masih SMA berkunjung ke rumah Jai Hua. Neneknya menyiapkan hidangan nakji bokem yang sangat nikmat. Ia merasa malu karena telah menghabiskan begitu banyak makanan di sana. Ternyata nenek masih mengingatnya, ujar Su Yin tersenyum malu. Iya, nenek juga menanyakan tentangmu. Ingin agar kau mengunjungi kami, nenek akan membuatkan makanan lagi untukmu, ujar Jai Hua. Terima kasih banyak, lain kali aku akan mengunjungi nenek, ujar Su Yin. Sama-sama, ucap Jai Hua. Ayo kita makan bersama. Su Yin menarik pergelangan tangan Jai Hua agar mengikutinya. Hati Jai Hua benar-benar berdebar saat ini. Berulang kali melihat tangannya dipegang oleh Su Yin. Takut kalau semua ini hanyalah mimpi belaka. Sama halnya dengan yang dulu Su Yin rasakan saat masa SMA yang mengagumi Jai Hua yang tampan dan juga pintar. Beberapa teman wanitanya bahkan merasa iri karena Su Yin bisa dekat dengan Jai Hua. Tanpa mereka sadari ternyata Dae Hyun sejak tadi mengikuti sampai ke pantry. Dae Hyun merasa penasaran saat melihat Su Yin memegang tangan Jai Hua dan melihatnya bisa tertawa lepas dengan pria lain. Dae Hyun memilih mengintip dari jendela kaca. Ayo kita makan. Su Yin mengambil 2 buah mangkuk. Membagi makanan dari nenek Jai Hua untuk mereka berdua. Tapi ini hanya untukmu saja, ujar Jai Hua. Lebih enak bila makan berdua, ujar Su Yin. Mulai menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Saat berangkat tadi memang belum sarapan karena tidak berselera. Tapi ketika melihat nakji bokem membuat perutnya meronta minta diisi. Jai Hua merasa senang karena bisa dekat dengan Su Yin. Sudah lama mereka tidak mengobrol semenjak lulus. Cobalah, ini sungguh sangat enak. Su Yin menyuapkan makanan ke dalam mulut Jai Hua. Jai Hua membuka mulutnya dan mulai mengunyah makanan. Benar-benar sangat enak, apalagi ditambah makan bersama dengan gadis yang disukainya. Tuan Dae Hyun, kenapa Anda berdiri di sini? Tanya Jin yang mau masuk ke dalam pantry. Aku hanya ingin membuat kopi hitam, tukas Dae Hyun. Terkejut dengan kedatangan Jin, karena sudah kepergok Dae Hyun terpaksa masuk ke pantry. Su Yin dan Jai Hua menoleh ketika mendengar ada suara obrolan. Mereka juga terkejut ketika Dae Hyun tiba-tiba saja masuk pantry padahal tidak pernah sekalipun masuk ke sana. Selamat pagi, Tuan Dae Hyun, sapa Jai Hua segera berdiri menggeser kursinya dan membungkukkan tubuhnya. Su Yin tidak melakukan apapun, tetap sibuk menyantap hidangan di depannya tanpa ada niat menyapa ataupun menoleh. Kelihatannya enak, bolehkah aku mencicipinya? Tanya Dae Hyun memandang Su Yin yang sedang makan, kemudian duduk di depannya menggantikan Jai Hua. Iya, Su Yin memandang wajah Dae Hyun. Maaf, Anda tidak akan suka makanan seperti ini, ujar Su Yin pura-pura tersenyum. Kemudian mengambil makanan yang ada di mangkuk bagian Jai Hua. Tiba-tiba saja Dae Hyun merebut sumpit yang digunakan Su Yin untuk makan. Memakan semuanya hingga tidak tersisa. Dae Hyun merasa kesal saat melihat kedekatan Su Yin dengan Jai Hua. Sikapnya sangat berbeda ketika berada di dekatnya. Su Yin, Jin dan Jai Hua hanya melongo ketika melihat tingkah bosnya. Terutama Jin dan Jai Hua yang terkejut melihat Dae Hyun makan dengan sumpit bekas Su Yin. Kenapa kau, maksudnya Anda menghabiskan semua makanannya? Teriak Su Yin. Makanan buatan nenek Jai Hua terlalu enak, sehingga tidak rela jika orang lain memakannya. Su Yin, sudah biarkan saja. Nanti aku akan menyuruh nenek untuk membuatkan lagi untukmu. Jangan bersikap tidak sopan kepada Tuan Dae Hyun, bisik Jai Hua sambil menarik lengan Su Yin. Biarkan saja, bukankah tidak sopan memakan punya orang lain, ujar Su Yin sembari mengerucutkan bibirnya. Maaf, aku menghabiskan semuanya. Aku akan mengirimkan makanan untuk kalian, ujar Dae Hyun bangkit berdiri. Sejenak menatap Su Yin sambil tersenyum. Tidak usah, tukas Su Yin dengan nada datar. Terima kasih, Tuan, ujar Jin. Ia menyikut perut Su Yin. Su Yin, tolong antarkan minuman ke ruanganku. Ucap Dae Hyun kemudian bergegas pergi. Su Yin hanya memutar bola matanya. Jin, kau saja yang mengantarkan. Aku harus mengerjakan yang lainnya. Setiap mengingat semalam Dae Hyun tidak pulang bersama dengan wanita lain membuatnya ingin terus marah. Tapi, sanggah Jin, Su Yin sudah melangkahkan kakinya keluar dari pantry. Bab 12 pergi menonton. Beberapa hari belakangan ini Su Yin sering berjumpa dengan Jai Hua karena mereka sering melakukan pekerjaan dalam satu ruangan yang sama. Jai Hua juga tidak segan untuk membantu pekerjaannya. Membuat Su Yin merasa tidak enak hati. Hubungan Dae Hyun dan Su Yin masih seperti biasa. Su Yin selalu bersikap cuek dan acuh pada Dae Hyun. Terlebih sekarang Dae Hyun jarang pulang ke Pyeongchangdong. Membuat Su Yin yakin kalau Dae Hyun sudah memiliki wanita lain ataupun memilih bersama dengan istri pertamanya. Saat ini Su Yin dan Jai Hua tengah membersihkan kamar yang sama. Kamar itu cukup luas sehingga perlu 2 orang membersihkan semuanya agar cepat selesai. Biar aku saja yang membersihkan kamar mandi, ujar Jai Hua ketika Su Yin hendak masuk ke kamar mandi.
Tidak apa, biar aku saja. Kau pasti lelah karena selalu melakukan semuanya, tolak Su Yin. Merasa tidak enak hati karena Jai Hua selalu membersihkan kamar mandi setiap mereka membersihkan kamar bersama. Aku senang melakukan semuanya. Selagi bisa bersama denganmu, aku rela melakukannya, ujar Jai Hua. Hah? Tanya Su Yin. Tidak terlalu paham dengan perkataan Jai Hua. Maksudku, kalau kita bersama semuanya terasa ringan, tukas Jai Hua terbata. Memegang rambutnya karena merasa telah salah bicara. Oh, begitu ya, tanya Su Yin sembari tertawa. Di sela waktu melakukan pekerjaannya mereka saling bercanda dan tertawa riang. Tanpa sengaja Dae Hyun mendengar tawa mereka karena pintu kamar dalam keadaan sedikit terbuka. Dae Hyun penasaran sehingga melihat apa yang terjadi. Ternyata Su Yin dan Jai Hua tengah saling kejar-kejaran sambil memukul satu sama lain dengan bantal. Su Yin tertawa sangat lepas seperti tidak ada lagi beban di pundaknya. Kenapa kau hanya bersikap seperti itu dengan orang lain? Begitu bencinya kau padaku, lirih Dae Hyun sambil mengepalkan jemarinya. Dae Hyun juga mendengar perbincangan kalau nanti malam mereka akan pergi nonton. Padahal tempo hari Dae Hyun sudah mengajak Su Yin untuk pergi makan malam tapi gadis itu justru menolaknya. Dae Hyun menghela napas panjang kemudian memilih pergi untuk meninggalkan mereka. Takut ada yang tiba-tiba saja memergokinya. Derajat. Jai Hua dan Su Yin berangkat terlebih dahulu ke bioskop untuk membeli tiket. Rencananya Jin menyusul, tapi ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Jin mendadak tidak bisa ikut menonton karena mengalami sakit perut. Padahal Su Yin sudah membeli 3 buah tiket. Saat berjalan Su Yin membuang begitu saja tiket yang seharusnya untuk Jin di lantai. Kau mau sesuatu? Tanya Jai Hua saat akan masuk ke dalam ruangan. Aku hanya ingin minuman dan makanan ringan, jawab Su Yin. Kurang pas rasanya jika nonton tanpa membawa camilan. Baiklah, tunggu di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Jai Hua langsung bergegas pergi dan menghilang di kerumunan. Su Yin duduk di sebuah bangku panjang sambil terus memeriksa arlojinya. Setengah jam sudah berlalu, tapi Jai Hua tak kunjung kembali. Padahal sebentar lagi filmnya akan dimulai. Kenapa lama sekali? Gerutu Su Yin. Bangkit dari duduknya, mondar-mandir sambil menggigit bibir bawahnya. 5 menit lagi akan segera dimulai. Tadinya Su Yin berpikir akan berbalik mencari Jai Hua tapi mengurungkan niatnya karena mungkin saja kalau Jai Hua sedang mengantri makanan. Su Yin memilih untuk masuk dan menunggu Jai Hua di dalam lagi pula mereka sudah membawa tiket masing-masing. Di dalam masih terang sehingga Su Yin dapat melihat setiap yang duduk hampir berpasangan semua. Maklum saja karena ini adalah film bergenre horor sehingga tidak asyik jika pergi menonton sendirian. Awalnya berniat untuk nonton film romantis tapi ternyata sudah main saat mereka belum tiba. Su Yin menonton film horor berjudul Gonjiam, Haunted Asylum, sebuah film yang mengangkat kisah sekelompok anak muda yang ingin menyaksikan sendiri keseraman Gonjiam, yaitu sebuah rumah sakit kejiwaan angker di Korea Selatan. Sudah 10 menit film dimulai tapi Jai Hua belum juga menampakkan dirinya. Ia menjadi tidak fokus menonton karena memikirkan Jai Hua dan terlalu takut melihat beberapa adegannya. Apalagi dia duduk di tengah di antara bangku yang kosong. Su Yin menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Menonton hanya dengan melihat dari sela-sela jari yang renggang karena tidak berani. Su Yin meletakkan tangannya di sisi kursi namun tiba-tiba saja ia merasakan tangannya menyentuh sesuatu. Gadis itu terlonjak, sambil memegang dadanya yang berdegup kencang. Dengan rasa takut Su Yin menoleh untuk melihatnya, ternyata ada seseorang yang duduk di sampingnya. Menonton film horor membuat pikirannya berangan-angan kalau yang berada di sampingnya adalah hantu. Dae Hyun, ujar Su Yin ketika sudah melihat wajah pria yang berada di sampingnya. Meski memakai kacamata dan topi untuk menutupi wajahnya, tapi Su Yin sangat yakin kalau itu Dae Hyun. Dae Hyun membuka kacamata dan topi yang dikenakan satu persatu. Untuk apa kau di sini? Ujar Su Yin dengan suara agak keras. Para penonton yang tidak jauh dari bangku mereka langsung menoleh ke arahnya. Mereka merasa terganggu dengan suara gadis itu. Su Yin hanya menyunggingkan senyum sambil meminta maaf dengan melambaikan tangannya. Kenapa kau di sini? Bukankah pria yang sudah berumur tidak suka pergi menonton? Sindir Su Yin. Aku tidak ingin kau menonton sendirian, ujar Dae Hyun dengan santai. Aku pergi bersama Jai Hua jadi kau tidak perlu khawatir, tukas Su Yin sambil memutar bola matanya. Dia tidak akan kembali karena sudah pulang, ucap Dae Hyun dengan santai. Meletakkan sebelah kakinya di atas kaki yang lain. Dari mana kau tahu dia sudah pulang? Tanya Su Yin. Aku yang menyuruhnya kembali ke hotel untuk mengerjakan sesuatu, jawab Dae Hyun sambil menikmati popcorn yang ada di tangan. Ia tadi juga merebut makanan yang telah dibeli oleh Jai Hua. Kau menyebalkan. Su Yin memukul lengan Dae Hyun dengan keras. Apa kalian tidak bisa diam? Protes seorang remaja putra yang duduk di sebelah Dae Hyun. Maaf, ujar Su Yin. Mengambil posisi duduk seperti semula. Tidak ingin mengganggu semua penonton, Su Yin akhirnya fokus menonton film. Tanpa memperdulikan Dae Hyun yang berada di sampingnya, tidak menganggapnya ada. Para wanita hampir semuanya menjerit ketika sosok tak kasat mata mulai muncul. Tanpa sadar Su Yin memegang pergelangan tangan Dae Hyun dengan erat dan meremasnya ketika merasa sangat ketakutan.
Terkadang pula menggunakannya untuk menutupi wajahnya. Kalau kau takut untuk apa pergi menonton, bisik Daehyun di telinga Su Yin. Pergilah, tidak ada yang menyuruhmu untuk tetap tinggal di sini. Su Yin menoleh kemudian melepaskan tangan Daehyun dengan kasar. Daehyun hanya mengulum senyum saat melihat tingkah Su Yin. Jadi seperti ini yang dilakukan remaja sekarang. Mereka menghabiskan Sabtu malam untuk pergi nonton film. Setelah hampir 2 jam, akhirnya film pun berakhir. Lampu kembali dinyalakan, para penonton satu persatu sudah mulai keluar. Su Yin cemberut ketika melihat para pasangan yang saling bergandengan tangan. Jika saja tadi orang yang berada di sampingnya Jaehua, itu mungkin tadi akan sangat menyenangkan. Pasti akan lebih romantis. Dengan rasa kesal Su Yin melirik Daehyun yang berada di sampingnya. Beberapa pasangan memandang Su Yin dan Daehyun, mereka saling berbisik tapi masih terdengar samar-samar di telinga Su Yin. Lihatlah gadis itu. Dia menonton film horor tapi bersama dengan kakaknya, ujar seorang wanita berbaju merah yang berbicara kepada pasangannya sambil menunjuk Su Yin dengan menahan tawa. Dia pasti tidak diizinkan keluar sehingga diikuti oleh pamannya. Wajahnya cemberut menunjukkan kalau dia tidak suka diikuti kakaknya. Meski begitu pria yang berada di sampingnya sangat tampan meskipun sudah terlihat lebih dewasa. Jangan-jangan pria itu sudah punya istri dan dia adalah kekasih gelapnya, mungkin lebih tepatnya pelakor, ujar dua wanita yang seumuran dengan Su Yin. Mereka saling tertawa saat membicarakan Su Yin dengan Daehyun. Su Yin mengepalkan jemarinya, menahan emosi yang sudah akan meledak. Ingin sekali rasanya merobek mulut dua wanita yang mengatakannya sebagai pelakor. Daehyun merasakan kalau Su Yin saat ini tengah merasa sangat marah sehingga langsung mencekal pergelangan tangannya ketika Su Yin hendak melangkahkan kakinya ke arah dua wanita itu. Lepaskan, teriak Su Yin sambil berusaha melepaskan cengkeraman Daehyun. Sudah, jangan hiraukan perkataan mereka, ujar Daehyun mencoba untuk menenangkan Su Yin. Biarkan aku merobek mulut mereka. Seenaknya saja mengatakan kalau aku pelakor. Su Yin berhasil melepaskan diri dari Daehyun dan langsung berlari ke arah dua wanita tersebut. Menjambak seorang wanita yang berambut keriting. Aduh, rambutku, teriak wanita berambut keriting sambil memegangi kepalanya yang terasa sakit. Beraninya kalian mengatakan bahwa aku adalah wanita simpanan dan juga pelakor. Teriak Su Yin sambil terus mengacak-acak rambut wanita itu hingga membuatnya berteriak kesakitan. Daehyun dan teman wanita tersebut mencoba melepaskan tangan Su Yin dari rambutnya. Justru Su Yin malah gantian menjambak wanita yang berusaha melerai. Daehyun kewalahan karena tenaga Su Yin yang kuat dan terus meronta. Su Yin saat ini benar-benar sangat merah, tidak peduli beberapa orang yang sudah keluar kini masuk kembali untuk melihat pertikaian yang terjadi. Sampai akhirnya petugas datang dan berusaha melerai mereka. Daehyun memberikan sejumlah uang kepada dua wanita tersebut agar tidak diperpanjang masalahnya sehingga Su Yin diperbolehkan pulang. Daehyun menghela napas panjang sambil mengusap dahinya teringat kekacauan yang terjadi. Selama dalam perjalanan menuju villa, Daehyun tidak berani mengatakan apapun kepada Su Yin. Membayangkan apa yang terjadi tadi membuatnya bisa merasakan kalau Su Yin benar-benar sangat marah. Rambutnya berantakan karena saling menyerang satu sama lain. Matanya saat ini juga memerah dengan sorot mata yang tajam. Su Yin hanya mengepalkan jemarinya dengan kuat hingga kukunya menusuk telapak tangan. Andaikan tidak sedang di dalam mobil mungkin ia sudah melampiaskan kemarahannya kepada Daehyun. Bab 13 Hari Menyedihkan. Pyeongchangdong. Begitu sampai di halaman villa Su Yin langsung keluar dan membanting pintu mobil dengan kuat. Melangkahkan kakinya menuju lantai atas dengan sangat cepat. Masuk ke kamar mandi kemudian kembali membanting pintunya. Untuk pintunya terbuat dari bahan kuat sehingga tidak rusak. Su Yin terduduk lemas sambil menutupi telinga dengan kedua tangannya. Terngiang kembali perkataan di masa lalunya. Dia adalah anak dari wanita simpanan Kim Nam. Aku kira dia tidak akan bertahan dan akan menyusul ibunya ke liang lahat. Anak pelakor kelak akan menjadi pelakor pula. Kita lihat saja nanti apa dia bisa bertahan sampai dewasa. Aku yakin jika besar nanti dia akan seperti ibunya yang merebut suami orang. Meski saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar tapi Su Yin masih mengingat perkataan keluarga ayahnya yang selalu menghina dirinya dan mendiang ibunya. Selalu mengatakan kalau ibunya sudah merebut Kim Nam dari istri pertamanya. Sampai sekarang dirinya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sehingga tidak bisa melakukan pembelaan apapun terhadap ibunya. Su Yin hanya bisa menangis setiap orang-orang melontarkan cacian yang menyakiti hatinya. Setiap menanyakan hal tersebut ayahnya tidak pernah mau mengatakan yang sebenarnya. Hanya menyuruhnya untuk tidak memperdulikan perkataan orang lain. Saat di sekolah menengah pertama Su Yin juga pernah mendapat hinaan dari saudara-saudara satu nenek sehingga menyebabkan semua murid satu sekolah mengejeknya. Su Yin terisak sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Benar-benar merasa hancur karena luka yang sudah lama tidak diingat kembali kini justru terjadi lagi. Itulah mengapa selama ini Su Yin masih membenci Daehyun, karena pria itu sudah menyebabkan dirinya akan benar-benar dianggap sebagai pelakor. Tok, tok, tok. Su Yin, panggil Daehyun sembari mengetuk pintu kamar mandi. Ia dapat mendengar isakan Su Yin yang tertahan di sela suara gemericik air.
Su Yin, keluarlah, ujar Dae Hyun. Tidak ada jawaban sama sekali dari dalam sehingga membuat Dae Hyun merasa khawatir takut Su Yin melakukan hal yang buruk. Sayang, maafkan aku, ujar Dae Hyun sambil terus menggedor pintu. Su Yin mengusap air matanya bangkit dan perlahan membuka pintu kamar mandi. Mengepalkan tinjunya sambil menahan amarah yang sejak tadi ia bendung. Inilah saatnya melampiaskan semuanya. Dae Hyun merasa lega saat melihat pintu kamar mandi mulai terbuka perlahan. Dilihatnya kondisi Su Yin saat ini seperti harimau yang hendak menerkam mangsanya. Matanya memerah, menatapnya dengan sorot mata yang sangat tajam. Tidak pernah Dae Hyun melihat Su Yin semarah ini. Kau puas semua orang mengatakan diriku adalah seorang pelakor. Teriak Su Yin dengan amarah dan tanpa sadar air mata jatuh dari pelupuk matanya. Mereka juga mengatakan kalau aku selingkuhan dan wanita simpanan. Teriak Su Yin sembari memukul dada bidang Dae Hyun. Dae Hyun hanya diam saja membiarkan Su Yin meluapkan semua amarah yang dirasakannya. Su Yin, maafkan aku, ujar Dae Hyun lirih sambil memegang pergelangan tangan Su Yin yang tidak berhenti memukulnya. Su Yin semakin terisak sambil berusaha melepaskan tangannya dari cekalan Dae Hyun. Kau puas sekarang, ujar Su Yin dengan lemah. Hentikan, Su Yin, aku mencintaimu dan kau bukanlah pelakor karena aku yang memaksamu untuk menikah denganku, ujar Dae Hyun. Mereka tidak akan percaya dengan perkataanmu, tukas Su Yin. Percayalah, aku sungguh mencintaimu, ujar Dae Hyun sambil memegang dagu Su Yin tapi gadis itu menepis pergelangan tangan Dae Hyun. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu, ujar Su Yin lirih sambil memukul dada Dae Hyun tapi dengan pelan. Menangislah, Dae Hyun mendekap Su Yin ke dalam pelukannya membiarkan gadis itu menumpahkan semua air matanya. Dae Hyun membimbing Su Yin untuk duduk di tepi ranjang. Karena merasa lelah setelah menangis tanpa sadar Su Yin tertidur di pelukan Dae Hyun. Setelah menumpahkan emosi yang ia rasakan selama ini, perlahan hatinya mulai lega. Dae Hyun membaringkan Su Yin di ranjang kemudian menyelimuti tubuhnya agar hangat. Dae Hyun mengulurkan tangannya menyentuh pipi Su Yin dengan lembut. Maaf, sudah membuatmu menangis. Tapi aku tidak akan pernah bisa melepaskan dirimu, ujar Dae Hyun lirih. Jika saja dirinya tidak mengikuti Su Yin ke bioskop mungkin tidak akan pernah terjadi kejadian seperti ini. Dae Hyun juga tidak mengerti kenapa Su Yin bisa semarah itu. Ini bukanlah saat yang tepat untuk mencari tahu. Derajat, derajat, derajat. Su Yin terbangun ketika mentari pagi perlahan sudah mulai naik. Saat membuka mata, Su Yin merasa sedikit pusing dan matanya juga terasa berat. Sambil memegang kepalanya Su Yin mengingat-ingat apa yang terjadi semalam. Begitu mengingat semuanya Su Yin bergegas turun, segera menuju meja rias. Terlihat matanya yang sembab dan bengkak akibat semalam menangis. Untunglah hari ini tidak masuk kerja sehingga tidak perlu bertemu dengan orang-orang. Su Yin melirik sofa, ternyata di sana terdapat bantal dan selimut yang masih berantakan. Su Yin segera mengambil bantal dan melipat selimut kemudian menaruhnya di atas ranjang. Apa dia semalam tidak pulang ke rumah istrinya, batin Su Yin. Su Yin keluar dari kamarnya setelah membersihkan diri, melihat ayahnya yang tengah duduk di sofa sambil menikmati secangkir kopi. Selamat pagi, ayah, sapa Su Yin sambil menghampiri Kim Nam. Pagi, kau baru bangun. Seharusnya kau bangun lebih pagi saat libur agar bisa memasak untuk suamimu, ujar Kim Nam. Apa kau menangis? Tanya Kim Nam sembari mengamati kelopak mata Su Yin yang sedikit bengkak. Ah, aku semalam menonton film romantis tapi berakhir sedih sehingga membuatku terharu, ujar Su Yin sambil mengucek kedua matanya. Kau masih saja suka pergi menonton. Kau sudah punya suami berhentilah bermain-main. Saran Kim Nam. Maaf, ujar Su Yin lirih sambil menundukkan kepalanya. Tidak perlu meminta maaf pada ayah. Mintalah maaf pada Dae Hyun, tukas Kim Nam. Tidak apa-apa, ayah. Lagi pula semalam kami pergi nonton bersama, ujar Dae Hyun yang berjalan ke arah mereka. Baguslah kalau kalian pergi bersama. Aku hanya khawatir Su Yin menganggap dirinya masih seperti dulu, ujar Kim Nam. Saat masih sekolah Su Yin seringkali pergi menonton hingga larut malam padahal Kim Nam sudah melarangnya. Sampai rela keluar lewat jendela karena Kim Nam tidak mengizinkannya pergi. Tenanglah, aku sudah tidak seperti dulu lagi, ujar Su Yin dengan wajah cemberut. Karena kalian berdua ada di sini, ada yang ingin ayah bicarakan pada kalian. Ujar Kim Nam sembari memandang anak dan menantunya secara bergantian. Ada apa? Tanya Su Yin, merasa penasaran kemudian duduk di samping Kim Nam. Ayah sudah memutuskan akan pergi ke Pulau Jeju, ayah ingin tinggal di sana bersama dengan pamanmu, Su Yin. Kim Nam menghela napas panjang sambil menatap Su Yin. Ayah jangan bercanda, hahaha, ujar Su Yin sambil tertawa. Aku tidak bercanda, Su Yin, jawab Kim Nam lirih. Maksudnya ayah akan benar-benar pergi. Su Yin merasa tubuhnya sangat lemas. Ayah hanya ingin berkebun bersama dengan pamanmu, ujar Kim Nam. Su Yin langsung memeluk Kim Nam sambil meneteskan air mata. Ayah, jangan pergi. Apa ayah sudah tidak menyayangiku? Ujar Su Yin di sela tangisnya yang pecah. Kau sudah dewasa, lagi pula kau sudah mempunyai suami. Ayah hanya ingin menikmati masa tua di desa untuk menghirup udara segar, ujar Kim Nam sambil menepuk punggung putrinya.
Bagaimana jika aku merindukanmu, ayah? Tetaplah tinggal di sini, ujar Su Yin. Ayah merasa bosan di sini karena tidak melakukan apapun. Dokter juga mengatakan kalau ayah harus beraktivitas agar lebih sehat, ujar Kim Nam. Sebenarnya Kim Nam juga merasa sedih harus meninggalkan Su Yin di sini, tapi dirinya merasa tidak enak hati karena hanya berdiam diri di rumah tanpa melakukan apapun. Lagi pula Kim Nam ingin Su Yin bisa bersikap lebih dewasa. Tapi haruskah ayah pergi ke Pulau Jeju? Su Yin tidak bisa menahan kesedihannya. Pundak Kim Nam kini telah basah terkena air matanya. Hanya sebentar saja, ayah tidak akan lama. Lagi pula kau bisa mengunjungi ayah kapanpun kau mau. Kim Nam melepaskan pelukan putrinya pelan-pelan, memegang kedua pundak Su Yin untuk menenangkannya. Jika ayah ingin berkebun, aku bisa membuatkan rumah kaca untuk ayah di dekat sini, timpal Dae Hyun. Tidak perlu, ujar Kim Nam sembari tersenyum. Menatap menantunya dengan ramah. Dae Hyun, tolong jaga putriku baik-baik. Aku tidak ingin melihatnya sedih saat aku kembali, sambung Kim Nam. Dae Hyun menghela napas panjang. Baik, ayah. Aku akan menjaga Su Yin dengan sepenuh hati, ucap Dae Hyun pada akhirnya. Su Yin berdecak sambil melirik ketika mendengar perkataan Dae Hyun. Tidak akan pernah mempercayai pria itu begitu saja. Perutnya saat terasa mual dengan ucapannya. Sepenuh hati, yang benar saja, batin Su Yin. Su Yin, kau juga jadilah istri yang baik untuk suamimu. Jangan pernah kabur lagi, ujar Kim Nam penuh penekanan. Bagaimana ayah tahu kalau aku kabur? Su Yin memandang Dae Hyun dengan tatapan tajam. Marah karena pria itu sudah mengadu pada ayahnya. Tidak usah marah terhadap suamimu, bersikap baiklah padanya. Layani Dae Hyun dengan sepenuh hati. Ingat semua pesan ayah padamu, jadilah istri yang baik. Ujar Kim Nam sambil menatap putrinya. Baik, ayah, ujar Su Yin lirih sambil menundukkan kepalanya. Tersadar kalau selama ini tidak pernah sekalipun bersikap baik pada Dae Hyun. Pada sore hari Su Yin dan Dae Hyun mengantar Kim Nam hanya sampai pelabuhan. Su Yin merasa kalau hari ini benar-benar sangat menyedihkan karena harus berpisah dengan ayahnya. Dae Hyun mencoba menenangkan Su Yin dengan mengusap pundaknya ketika gadis itu terus saja menangis tanpa henti. Melambaikan tangannya ke arah Kim Nam yang sudah memasuki kapal. Tidak usah bersedih, nanti kita bisa mengunjunginya, ujar Dae Hyun yang berdiri di samping Su Yin. Mereka tengah berdiri di pinggir dermaga. Ayah, kenapa kau meninggalkanku? Ujar Su Yin dengan lirih. Tidak memperdulikan Dae Hyun yang terus berusaha untuk menghiburnya. Ayo kita pulang, ini sudah larut malam, ujar Dae Hyun sembari melihat jam tangannya. Pulanglah, aku akan tetap di sini terlebih dahulu. Tukas Su Yin sambil melepaskan tangan Dae Hyun yang berada di pundaknya. Dae Hyun hanya menghela napas panjang, penuh rasa sabar menghadapi sikap Su Yin yang masih belum bisa berdamai terhadapnya. Bab 14 Jajangmyeon. Su Yin termenung menatap langit-langit kamarnya sambil berbaring di ranjang. Meski sudah pagi dan harus segera pergi bekerja tapi hari ini gadis itu justru masih berbalut selimut tanpa ada tanda untuk bangun. Masih belum bisa melepas kepergian ayahnya ke Pulau Jeju. Sejak kecil ini pertama kalinya Su Yin berada jauh dari Kim Nam. Gadis itu juga hanya dekat dengan ayahnya. Wajar kalau saat ini masih sedih karena memang belum terbiasa. Su Yin memikirkan perkataan Kim Nam yang begitu mempercayai Dae Hyun untuk menjaganya, dirinya saja tidak yakin dengan Dae Hyun namun. Hingga saat ini hati Su Yin belum bisa menerima pria yang kini sudah menjadi suaminya. Bayangan-bayangan Dae Hyun sedang bercumbu dengan wanita lain masih terus menghantuinya. Terlebih lagi Dae Hyun mempunyai istri pertama yang sah. Dirinya tidak bisa berbagi kasih sayang dengan wanita lain. Su Yin menutupi kepalanya dengan bantal berusaha membuang pikiran-pikiran kotor saat Dae Hyun bersama dengan Aeri. Apalagi saat di hotel Su Yin kerap sekali mendengar perbincangan karyawan wanita yang membicarakan Dae Hyun dengan Aeri. Mereka terus saja memuji kalau Dae Hyun dan Aeri adalah pasangan yang sangat serasi. Itu membuatnya semakin kesal. Haruskah aku berdamai dengan Dae Hyun, batin Su Yin sambil mengusap wajahnya. Selama ini Su Yin sangat menyadari kalau dirinya memang tidak pernah bersikap baik pada Dae Hyun. Su Yin bangkit kemudian bergegas ke kamar mandi. Dirinya harus pergi bekerja agar sejenak bisa melupakan kesedihan yang dirasakannya. Segera turun setelah bersiap-siap. Di mana Dae Hyun, Bi? Tanya Su Yin pada Bibi Xia yang tengah menata makanan. Tuan pergi dini hari sudah pergi, ujar Bibi Xia terbata. Ini pertama kalinya Su Yin menanyakan keberadaan Dae Hyun sehingga membuat Bibi Xia sedikit terkejut mendengarnya. Mungkin dia mengunjungi istrinya, ujar Su Yin berbicara pada dirinya sendiri sembari mengambil makanan ke piring. Bibi Xia merasakan ada kesedihan saat Su Yin mengatakan Dae Hyun pergi ke rumah istrinya yang lain. Meski Su Yin mengatakannya dengan suara rendah tapi Bibi Xia masih bisa mendengarnya. Bibi Xia memahami seorang wanita tidak akan rela berbagi kasih dengan wanita lain. Apa Nona sudah mulai mencintai Tuan? Batin Bibi Xia sambil memandang Su Yin yang menyantap hidangan dengan wajah sendu. Tuan memberi pesan, kalau mulai sekarang Nona akan diantar jemput oleh Chung Ho. Tuan mungkin beberapa hari ini akan sibuk sehingga tidak bisa pergi bersama, ujar Bibi Xia. Apa sikapku selama ini membuatnya bosan sehingga dia tidak mau pergi bersama denganku lagi, batin Su Yin.
Baiklah, tapi seharusnya tidak perlu diantar karena aku bisa pergi bekerja sendiri, ujar Su Yin. Tidak apa-apa, Tuan sudah memerintahkannya, ujar Bibi Xia sembari tersenyum. Derajat, 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 The Sila Seoul Hotel. Bagaimana filmnya? Apa begitu menyeramkan? Tanya Jin dengan antusias. Saat ini mereka tengah berada di ruang ganti. Lumayan, jawab Su Yin singkat sambil menaruh barangnya di laci. Ah, sayang sekali aku tidak pergi, ucap Jin dengan rasa sesal karena gagal menonton. Su Yin, tahukah kau kalau di bioskop terjadi keributan? Sambung Jin. Tidak, memang ada apa? Tanya Sonny Yin sambil memandang Jin. Saat di jalan tadi tanpa sengaja aku bertemu dengan dua orang wanita, mereka bercerita kalau semalam telah bertengkar dengan seorang gadis muda, ujar Jin. Hah? Su Yin sedikit terkejut tapi kemudian segera bersikap biasa. Mereka mengatakan semalam ada seorang gadis menonton dengan pasangannya, namun pria itu terlihat dewasa. Mereka tanpa sengaja mengatakan gadis itu adalah pelakor. Gadis itu langsung marah hingga menarik rambut mereka, mengacak-acaknya seperti gembel. Tidak lama petugas keamanan datang untuk memisahkan, kalau tidak mungkin dua wanita itu sudah botak oleh tarikan gadis itu. Beruntung pacarnya memberinya cukup banyak uang sehingga mereka tidak melaporkan ke pihak berwajib, ucap Jin panjang lebar. Apa kau sungguh tidak tahu kejadian itu? Aku memeriksa berita di internet tapi tidak terlihat wajahnya, hanya bajunya aku seperti pernah melihatnya, sambung Jin sembari mengingat-ingat di mana dia melihat baju kemeja kotak-kotak berwarna merah. Su Yin hanya terdiam. Dia memikirkan kembali kejadian semalam yang begitu memalukan. Dia tidak menyangka bisa berbuat seperti itu, padahal selama ini apapun permasalahan selalu memendamnya. Bukankah ini seperti bajumu? Jin menunjukkan foto keributan yang terjadi di bioskop. Untunglah saat itu rambut Su Yin terurai, sehingga bisa menutupi wajahnya. Su Yin melirik foto yang ada di berita, itu memang dirinya. Tentu saja bukan. Banyak di dunia ini baju yang seperti itu, sanggah Su Yin dengan nada tinggi. Baiklah, tidak usah marah. Aku juga yakin kalau itu bukan dirimu, ujar Jin sambil menepuk pundak Su Yin. Su Yin mendengus kesal, namun akhirnya bisa bernapas lega karena kekhawatirannya tidak terjadi. Jika sampai wajahnya terlihat di laman berita, maka seluruh karyawan hotel akan heboh. Su Yin, maaf kemarin aku tidak bisa pergi menonton, ujar Jae Hua yang baru saja tiba. Kau tidak jadi pergi? Tanya Jin berbalik memandang Jae Hua. Tidak, tiba-tiba saja Tuan Dae Hyun menyuruhku mengambilkan berkas di kantor, ujar Jae Hua. Aku yakin pasti tidak menyenangkan nonton sendirian, tukas Jin pada Su Yin. Sudahlah, aku pergi ke atas dulu, pamit. Su Yin segera bergegas keluar dari ruang ganti. Tidak ingin berlama-lama membahas acara menonton yang sungguh menyebalkan itu. Su Yin bahkan tidak menikmati filmnya sama sekali. Andaikan akan terjadi hal seperti itu, mungkin dirinya tidak akan pernah pergi menonton. Sepertinya dia marah padamu, padahal aku sudah pura-pura sakit perut agar kalian bisa nonton berdua, ujar Jin sambil mengintip jika Su Yin sudah benar-benar pergi. Jadi, kau hanya pura-pura? Tanya Jae Hua sambil mengerutkan dahinya. Ini aku lakukan demi kalian berdua agar lebih dekat. Padahal itu adalah momen yang paling tepat, ujar Jin sambil mengerucutkan bibirnya. Maaf, aku tidak tahu. Jika saja malam itu Dae Hyun tidak menyuruhnya kembali ke hotel, pasti mereka bisa nonton berdua. Jae Hua hanya menghela napas panjang. Asteris 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 asteris. Saat istirahat untuk makan siang, Su Yin memilih keluar dari gedung. Ingin mencari udara segar dan mencari makan siang yang bisa mengembalikan semangatnya. Su Yin berjalan ke deretan restoran dan rumah makan yang tidak jauh dari kawasan hotel. Memikirkan sesuatu yang pedas dan panas. Su Yin melangkahkan kakinya masuk ke dalam sebuah kedai saat membaca menu makanan yang terpampang di depan pintu masuk. Selamat datang, sapa pelayan dengan ramah. Aku mau satu yang pedas, ujar Su Yin kepada pelayan. Di saat tidak bersemangat seperti ini, Su Yin tiba-tiba sangat ingin makan jajangmyeon ketika melewati rumah makan yang menjualnya. Jajangmyeon adalah makanan yang terbuat dari mie yang dicampur dengan saus kedelai hitam kental disertai sayuran dan potongan daging. Tidak berapa lama pelayan mengantarkan pesanannya. Melihat makanan yang ada di depannya, Su Yin sudah ingin menikmati hingga tidak tersisa. Terlihat sangat menggiurkan untuk segera dinikmati. Baru saja hendak menikmati jajangmyeon, Jae Hua datang menghampiri sambil membawa semangkuk untuk dirinya. Boleh aku bergabung di sini? Tanya Jae Hua sambil meletakkan semangkuk jajangmyeon di meja. Tadi tanpa sengaja melihat Su Yin pergi keluar sehingga Jae Hua mengikutinya. Tentu saja, ujar Su Yin sembari menggeser mangkuknya. Mereka menikmati makanan masing-masing dalam keadaan diam. Tidak nikmat bila makan sambil mengobrol. Kau hari ini kelihatan tidak bersemangat, ujar Jae Hua yang sejak pagi mengamati Su Yin. Su Yin meneguk satu botol air mineral hingga habis kemudian menghela napas panjang. Apa ada masalah? Tanya Jae Hua penasaran. Aku hanya memikirkan ayahku, ujar Su Yin. Matanya memerawang jauh mengingat Kim Nam yang kemarin menaiki kapal. Kenapa dengan ayahmu? Apa terjadi sesuatu? Tanya Jae Hua.
Su Yin menggeleng pelan. Ayahku pergi ke Pulau Jeju, jawab Su Yin sambil menundukkan kepalanya. Sungguh, Jae Hua sangat terkejut mendengar Kim Nam meninggalkan Su Yin di Seoul. Dapat merasa kesedihan yang dirasakan oleh Su Yin. Setiap anak pasti akan sangat sedih berpisah dengan orang tuanya. Terlebih lagi dirinya hanya tinggal seorang diri. Su Yin hanya mengangguk dengan lesu. Setiap teringat saat ini berada jauh dari ayahnya, air mata tanpa sadar menggenang di pelupuk matanya. Maaf, sudah membuatmu sedih. Aku yakin ada suatu alasan mengapa ayahmu harus pergi, ujar Jae Hua. Merasa iba namun tidak tahu harus berbuat apa. Hari ini biarkan aku yang mentraktir, ujar Jae Hua berusaha mengalihkan pembicaraan. Benarkah? Sepertinya kau cukup punya banyak uang, ujar Su Yin, sedikit merasa senang mendengar Jae Hua akan membayarkan makanannya. Sebagai permintaan maaf karena kemarin tidak jadi nonton, ujar Jae Hua sambil tersenyum. Hah, benar sekali. Kau memang harus mengganti rugi karena aku telah nonton sendirian. Bayangkan saja bagaimana rasanya aku nonton film horor sendiri, itu sungguh membuatku merinding. Su Yin mengingat bagaimana terkejutnya saat Dae Hyun yang tiba-tiba saja berada di sampingnya. Sekali lagi, aku minta maaf, ucap Jae Hua dengan sungguh-sungguh. Karena kau sudah mentraktirku, aku akan memaafkanmu, ujar Su Yin. Mereka segera kembali ke hotel untuk kembali bekerja karena sebentar lagi waktu makan siang sudah berakhir. Su Yin merasa sedikit lebih baik, ternyata makan semangkuk jajangmyeon gratis membuat suasana hatinya kembali baik. Bab 15 mendadak jadi sekretaris. Niat baik Su Yin yang ingin berusaha untuk berdamai terhadap Dae Hyun belum juga terwujud. Apalagi sudah 3 hari Dae Hyun tidak pulang ke Villa Pyeongchangdong ataupun menghubunginya melalui ponsel. Membuat Su Yin kembali kesal. Sekarang Su Yin semakin merasa kalau Dae Hyun sudah memiliki wanita lain. Meski sudah memikirkan hal yang positif tentang suaminya, tapi tetap saja yang terlintas Dae Hyun bercumbu dengan wanita lain. Su Yin merasa tidak akan pernah bisa berdamai dengan Dae Hyun. Su Yin duduk di sebuah kursi yang terdapat di aula hotel. Terus saja melihat ponselnya berulang kali namun tetap saja tidak ada panggilan ataupun pesan. Wah, kau punya ponsel baru. Sini aku ingin melihatnya, ujar Jin sambil merebut ponsel yang ada di tangan Su Yin. Mengamati ponsel tersebut, yang merupakan ponsel keluaran terbaru dari merek ponsel terkenal dengan logo Apple yang sudah digigit. Bukankah ini sangat mahal? Tanya Jin begitu takjub melihat ponsel Su Yin. Ah, itu tidak terlalu mahal, ucap Su Yin sambil merebut ponselnya tapi Jin malah menjauhkan tangannya. Dirinya bahkan tidak tahu berapa harganya. Dari mana kau mendapatkan uang untuk membeli ponsel ini? Ini merupakan ponsel dengan harga yang lumayan menguras kantong sehingga wajar Jin merasa sangat penasaran. Aku membelinya dengan cara menyicil. Mana mungkin aku sanggup membelinya secara kontan, tukas Su Yin dengan terbata. Kau tidak mendapatkannya dari menjadi wanita simpanan omong kan? Tanya Jin sambil menatap curiga Su Yin. Tentu saja tidak, kau pikir aku tidak punya harga diri, ujar Su Yin. Wajahmu sangat lucu, hahaha, ujar Jin sambil tertawa. Merasa lucu karena Su Yin terpancing oleh candaannya. Ah, Jin kau sangat menyebalkan. Su Yin mengejar Jin yang berlari-lari kecil, berusaha untuk memukulnya dengan menggunakan sapu. Dari kejauhan manajer Han merasa geram melihat dua gadis yang tengah bercanda. Membuatnya ingin memarahi mereka, melangkahkan kakinya dengan cepat untuk menghampiri. Menyadari tatapan manajer Han dari kejauhan, Jin dan Su Yin bergegas menyapu kembali untuk membersihkan aula. Akan ada acara pesta ulang tahun hotel yang akan diadakan besok malam. Sehingga semua pekerja sangat sibuk untuk mempersiapkan semuanya. Aula yang akan digunakan berada di lantai bawah yang terhubung langsung dengan taman hotel yang cukup luas. Biasanya digunakan untuk acara resepsi pernikahan ataupun acara besar lainnya. Akan ada begitu banyak tamu yang akan diundang serta pengunjung hotel juga akan diundang ke acara pesta. Setiap tahun The Sila Seoul Hotel memang selalu mengadakan pesta besar untuk memperingati sejarah dibuatnya hotel tersebut. Apa kau sudah menyiapkan pakaian yang akan dikenakan besok? Tanya Jin yang begitu antusias. Untuk apa? Tanya Su Yin sambil terus menggerakkan gagang sapu. Besok ada begitu banyak tamu undangan yang pastinya dari kalangan pengusaha. Kita harus tampil menarik siapa tahu ada pengusaha muda yang tertarik, ujar Jin sambil berangan-angan. Aku tidak tertarik, mungkin besok aku tidak akan datang, jawab Su Yin dengan datar. Kenapa? Bukankah besok semua orang akan datang? Lagi pula ini adalah acara pesta yang semua orang tunggu-tunggu, ucap Jin sambil mengernyitkan dahinya. Tidak mengerti dengan pemikiran Su Yin yang tidak tertarik untuk pergi ke pesta. Entahlah, aku benar-benar malas untuk datang. Aku besok akan beralasan sakit perut, jawab Su Yin sambil memutar bola matanya. Pokoknya kau harus datang, kasihan Jae Hua kalau tidak datang. Dia pasti akan merasa sedih, goda Jin. Ngomong-ngomong apa Jae Hua sudah mengutarakan isi hatinya? Sambung Jin. Apa maksudmu? Kepada siapa Jae Hua mengutarakan isi hatinya? Tanya Su Yin sambil memandang Jin. Bukankah dia menyukaimu? Tanya Jin. Ah, tidak itu mungkin, sanggah Su Yin. Sejak masih sekolah begitu banyak orang yang mengatakan kalau Jae Hua menyukainya. Tapi hingga sekarang Jae Hua tidak pernah mengatakan apapun.
Hei, kalian berdua, apa tidak bisa bekerja tanpa dengan bermain-main seperti itu? Tukas manajer Han dengan nada dingin tepat di belakang mereka. Su Yin dan Jin terlonjak kaget hingga melepaskan sapu yang ada di tangan. Membalikkan tubuhnya sambil menunduk ke arah manajer Han. Tadinya mereka berpikir manajer Han sudah pergi dan tidak mengamati mereka lagi. Maaf, Tuan, sahut Jin dan Su Yin secara bersamaan. Bekerjalah kalian dengan baik jika tidak ingin dipecat. Tukas manajer Han sambil tersenyum miring. Terutama kau, Su Yin. Sambung manajer Han sambil menunjuk wajah Su Yin. Su Yin hanya mengangguk pelan. Merasa setiap kali bertemu dengan manajer Han, dirinya selalu mendapatkan masalah. Oh, aku hampir lupa. Cepat kau pergi ke ruangan Tuan Daehyun. Tukas manajer Han pada Su Yin. Hampir lupa tujuan kemari adalah untuk mencari gadis itu. Untuk apa? Tanya Su Yin. Sudah, jangan banyak tanya. Manajer Han langsung pergi meninggalkan Su Yin dan Jin. Ada apa? Tanya Jin yang merasa penasaran begitu manajer Han sudah tidak terlihat lagi. Aku juga tidak tahu, jawab Su Yin sambil mengangkat kedua bahunya. Derajat 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 derajat. Su Yin segera bergegas menuju ruangan Daehyun. Di sepanjang perjalanan Su Yin hanya bertanya-tanya dalam hati kenapa Daehyun memanggilnya. Dek, tiba-tiba terlintas di pikirannya kalau Daehyun akan menceraikannya. Jantungnya tiba-tiba terasa berhenti berdetak. Bukankah seharusnya senang jika pria itu melakukannya? Saat ini yang dirasakan Su Yin justru berbeda. Su Yin mengetuk pintu pelan dengan tidak bersemangat. Ada rasa takut ketika berpikir Daehyun akan menceraikannya. Masuk, ujar Daehyun tanpa menoleh ke arah Su Yin. Dirinya tengah sibuk memeriksa beberapa dokumen. Su Yin berjalan dengan hati-hati menuju meja Daehyun. Duduklah, tolong isi dan tanda tangani berkas ini. Daehyun menyodorkan map merah kepada Su Yin. Su Yin hanya memandang map merah tersebut tanpa ada niat untuk membukanya. Keringat dingin keluar dari tubuhnya. Apa Daehyun benar-benar akan menceraikanku? Batin Su Yin dengan rasa sedih. Padahal ini yang sebenarnya ia minta, tapi di saat Daehyun mengabulkan permohonannya tak dapat dipungkiri hatinya terasa terluka. Bukalah, ujar Daehyun sambil memandang Su Yin yang diam saja. Tanpa bertanya apa isinya, Su Yin sudah menduga kalau itu pasti berkas surat perceraian. Su Yin mengulurkan tangan untuk membuka map tersebut dengan gemetar. Mengambil bolpoin yang tersedia di meja. Setelah membaca beberapa kalimat, itu sama sekali bukan berkas surat perceraian. Itu adalah berkas lamaran kerja untuk menjadi sekretaris. Apa ini? Tanya Su Yin dengan raut wajah bingung. Mulai besok kau akan menjadi sekretarisku, jawab Daehyun sambil menatap mata Su Yin. Hah? Su Yin hanya melongo karena tidak yakin apa yang didengarnya. Maaf, beberapa hari ini aku tidak pulang karena begitu banyak hal yang harus aku kerjakan. Daehyun mengulurkan tangannya untuk memegang jemari Su Yin yang berada di atas meja. Aku pikir kau akan menceraikanku, ujar Su Yin lirih. Apa maksudmu barusan? Tanya Daehyun yang hanya mendengar samar-samar perkataan Su Yin. Ah, bukan apa-apa. Su Yin menarik tangannya dari genggaman Daehyun. Tapi aku tidak tahu pekerjaan seorang sekretaris, ujar Su Yin. Tidak apa-apa, nanti aku akan membantumu. Lama-lama juga kau akan terbiasa, ujar Daehyun sambil menatap Su Yin. 3 hari tidak bertemu dengan gadis itu membuat dirinya sangat rindu. Ada rasa senang sekaligus tidak mengerti kenapa Daehyun menyuruhnya untuk menjadi sekretarisnya. Tapi tanpa berpikir panjang Su Yin segera mengisi dan menandatangani berkas-berkas yang ada. Daehyun, maafkan aku selama ini, belum sempat menyelesaikan perkataannya tiba-tiba saja pintu terbuka. Su Yin menoleh, ternyata seorang wanita cantik yang datang yang tidak lain adalah istri pertama Daehyun. Tubuhnya ramping, tinggi, kulitnya mulus sehalus kapas. Tidak heran Aeri membintangi begitu banyak iklan kecantikan dan kosmetik. Jangankan pria, setiap wanita yang melihatnya pasti akan merasa iri. Su Yin tidak mengedipkan matanya saat melihat Aeri, begitu kagum dengan kecantikan yang dimilikinya. Ini pertama kalinya melihat Aeri dari jarak dekat. Hai, sayang, sapa Aeri melangkahkan kakinya menuju Daehyun. Mencium pipi Daehyun secara bergantian. Su Yin tersadar kemudian segera membuang muka untuk menoleh ke arah lain, rongga dadanya terasa sesak saat melihat mereka berdua saling memeluk dan mencium pipi. Hai, ada apa kau kemari? Tanya Daehyun. Apa harus ada keperluan jika aku menemui suamiku? Ujar Aeri dengan nada manja. Tentu saja tidak. Daehyun menyunggingkan senyum sambil melirik Su Yin yang masih duduk. Merasa tidak enak dengan Su Yin. Hai, kenalkan aku Aeri istri dari Daehyun. Aeri mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Su Yin. Aku Su Yin. Su Yin juga mengulurkan tangannya. Merasakan kalau kulit Aeri benar-benar halus dan lembut, Su Yin segera menarik tangannya. Apa kau bekerja di hotel ini? Tanya Aeri. Dia sekretaris baruku yang akan menggantikan Eng Bi, ujar Daehyun. Semoga kau bisa membantu meringankan pekerjaan suamiku karena Eng Bi sangat baik dalam melakukan pekerjaannya, ujar Aeri yang menggandeng lengan Daehyun dan membelai wajahnya. Daehyun berusaha melepaskan tangan Aeri dari lengannya.
Saat ini benar-benar merasa takut Su Yin akan terluka meski tidak tahu pasti apa yang dirasakan gadis itu. Su Yin mengepalkan tangannya yang berada di bawah meja. Berusaha menahan rasa ingin muntah menyaksikan adegan romantis antara suami istri yang ada di depannya. Maaf, aku pergi dulu. Su Yin langsung melangkahkan kakinya keluar tanpa menoleh lagi. Dirinya benar-benar merasa bingung dengan apa yang dirasakannya saat ini. Seharusnya tidak perlu marah dengan Airi yang bersikap manja, bagaimanapun juga mereka adalah suami istri. Su Yin juga merasa minder dengan Airi yang sangat berbeda jauh dengannya. Meski sudah berkepala 3 tapi Airi sangat memperhatikan penampilannya. Dae Hyun hanya diam melihat Su Yin yang perlahan hilang di balik pintu. Tidak pernah berharap kalau Airi tiba-tiba datang. Kini hanya pasrah kalau Su Yin akan semakin membencinya. Tapi dirinya tidak akan menyerah. Sayang, panggil Airi ketika melihat Dae Hyun yang termenung sambil melihat arah pintu yang sudah tertutup. Airi, aku harus kembali bekerja. Pergilah, jika tidak ada hal penting lagi, ujar Dae Hyun sambil memeriksa kembali berkas yang ada di mejanya. Apa kau lupa, hari ini kita akan memilih baju yang akan dikenakan besok. Aku juga mengajak Jo Yeon Ho, ujar Airi. Baiklah, aku akan segera menyusul. Kalian berdua duluan saja, ujar Dae Hyun. Dirinya benar-benar lupa. Baiklah, Airi segera pergi meninggalkan ruangan Dae Hyun. Dae Hyun mengusap gusar wajahnya dengan kedua tangan. Mengambil ponselnya yang berada di laci. Segera menghubungi nomor ponsel Su Yin tapi tidak dijawab oleh gadis itu. Selanjutnya bab 16 mabuk.